la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para pendengar di mana saja berada dan ikhwan sekalian yang ada di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan menambah bobot pahala kita dengan amalan yang kita telah lakukan atau sedang lakukan. Di antaranya yaitu duduk di majelis ilmu, mendengar tausiah, mendengar faedah-faedah ilmiah. Taib. Malam ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pelajaran fikih seperti biasa, dan kitab yang akan kita baca yaitu kitab ringkasan fikih mazhab Hambali yang ditulis oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullahu taala. Bisa? Baik, pada malam ini pembahasan yang akan kita baca yaitu mubtilatus shalah. Mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita lewati syarat sah salat, berikut perinciannya. Kemudian rukun-rukun dalam salat, berikut perinciannya. Kemudian perkara yang wajib di dalam salat, berikut perinciannya. Dan juga perkara yang sunnah di dalam salat, berikut perinciannya. Kemudian pada malam ini yaitu mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Ini perkara yang sangat penting, yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya agar kita tahu mana perkara yang membatalkan dan mana yang tidak di dalam salat. Karena salat ini adalah ibadah yang kita lakukan setiap hari, ibadah yang agung. Maka mempelajari hukum-hukum yang terkait dengannya, termasuk perkara yang membatalkan salat, adalah perkara yang harus kita dahulukan, perkara yang wajib kita pelajari. Karena bisa jadi kita melakukan pembatal dalam salat, nah ini sementara kita tidak tahu. Dan ini kalau disertai tasahul, yaitu apa? Malas belajar, malas mempelajarinya, maka ini termasuk dosa. Dosa tersendiri, dosa karena tidak mau belajar perkara yang wajib. Adapun kalau ketidaktahuannya karena memang pelajaran tersebut belum sampai ke situ, misalnya dia bertahap belajarnya, disertai dia tidak kurang dalam menuntut ilmu, maka ini uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, mubtilatus shalah, perkara yang membatalkan salat. Tis'atun, kata Syekh Amir Bahjat hafizahullahu taala, perkara yang membatalkan salat ada 9. Sama seperti syarat sah salat. Syarat sah salat ada berapa? 9. Syarat sah salat 9. Rukun salat ada berapa? 14. Kewajiban di dalam salat, perkara yang wajib di dalam salat ada berapa? Ada 8. Taib, ada 8. Perkara yang sunnah di dalam salat, nah ini tidak disebutkan oleh muallif di sini. Beliau hanya menyebutkan sebagiannya. Karena perkara yang sunnah di dalam salat sangat banyak. Di antara para ulama ada yang menghitung sampai 40 lebih, 50 lebih perkara yang sunnah di dalam salat. Ini termasuk usaha mereka untuk menentukan mana yang sunnah, sehingga kita dalam beramal kita tahu ini sunnah, sehingga kita tidak meninggalkannya. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam salat semuanya berbuah pahala. Ketahuilah ya ikhwan sekalian, jadi termasuk buah
dari mengetahui pembedaan-pembedaan ini, mana syarat sah solat, mana rukun solat, kewajiban solat. Di antaranya, kalau kita tahu ini perkara yang wajib di dalam solat, maka kita bersemangat dan berusaha jangan sampai terluput dari perkara yang wajib. Karena kita tahu bahwasanya perkara yang wajib itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang sunnah. Jadi perkara yang wajib, amalan yang wajib lebih besar pahalanya daripada amalan yang sunnah. Oleh sebab itu hendaknya kita perhatian dengan solat kita. Dan termasuk yang wajib menurut sebagian para ulama di dalam solat adalah khusyuk. Khusyuk di dalam solat sebagian ulama mengatakan wajib. Adapun di mazhab Hambali sendiri khusyuk termasuk sunnah, perkara yang dianjurkan. Walaupun demikian ya ikhwan, ini khusyuk ini termasuk apa? Ruhnya solat. Antum solat tidak khusyuk, hati melayang ke sana ke sini, ya, tidak ada, kosong dari pengagungan kepada Allah, kosong dari zikir kepada Allah, sekedar gerakan, maka seperti ini mirip seperti apa? Solatnya orang munafik. Sebagaimana yang Allah hikayatkan, gambarkan tentang orang munafik dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu jika mereka melakukan solat, qamu kusala, mereka melakukan solat dalam keadaan malas-malasan, bermalas-malas. Yura'unan nas, kemudian sifat yang kedua, mereka berbuat riya di dalam solatnya. Yang pertama dia bermalas-malasan di dalam solatnya. Kemudian yang kedua apa? Riya. Di dalam solatnya ingin disanjung, ingin dipuji. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah di dalam solatnya kecuali hanya sedikit. Nah, ini yang Allah kabarkan tentang sifat, sebagian dari sifat orang munafik di dalam Al-Quranul Karim. Taib, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Taib, mubtilatus shalah, perkara yang membatalkan salat, tis'atun, ada 9 kata beliau. Yang pertama, tarku ruknin au syartin au ma'al qudrati. Yang pertama, tarku ruknin au syartin ma'al qudrah, meninggalkan rukun atau syarat dalam keadaan mampu. Jadi pembatal yang pertama, perhatikan ya ikhwan. Pembatal yang pertama, tarku ruknin au syartin ma'al qudrah, meninggalkan rukun atau syarat disertai padahal mampu. Berarti apa ini? Kita harus sudah mengetahui apa syarat sah solat, dan sudah harus mengetahui apa rukun solat. Syarat sah solat ada berapa? 9. Rukun solat ada 14. Itu kita harus sudah tahu. Alhamdulillah sudah kita lewati. Nah, salah satunya saja kita lupakan, kita tinggalkan di dalam solat, sementara kita mampu, maka solat kita batal. Contohnya apa? Sengaja tidak ruku. Ruku itu kan rukun, padahal dia mampu. Sengaja tidak berdiri dalam solat wajib, padahal mampu, maka seperti ini solatnya batal. Paham ya ikhwan? Solatnya batal. Misalnya sebelumnya dia sudah solat, pas di posisi berdiri dia duduk, padahal mampu berdiri, dia sengaja duduk. Ini di dalam solat wajib, bukan solat sunnah ya. Kalau di dalam sholat sunnah bukan rukun, berdiri itu hukumnya sunnah. Kalau di dalam sholat wajib hukumnya rukun. Dia tinggalkan padahal mampu, maka seperti ini batal sholatnya. Demikian juga syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Misalnya sementara sholat sengaja syarat sah sholat ya ikhwan? Menghadap kiblat. Sementara sholat dia mampu untuk menghadap kiblat, tapi dia membelakangi kiblat atau menyamping, timur ke arah selatan atau utara, ke arah selatan atau ke arah timur, dia belakangi, maka seperti ini sholatnya batal. Taib.
Di sini beliau mengatakan ma'al qudrah, mampu, berarti kalau dia tidak mampu maka uzur. Misalnya tidak mampu menghadap kiblat karena diikat, misalnya dia ditawan oleh orang kafir, diikat membelakangi kiblat. Wah, sudah masuk waktu sholat. Bagaimana sholatnya? Sholat walaupun membelakangi kiblat. Paham di sini ikhwan? Atau orang sakit, tidak ada yang membantu dia untuk bisa menghadap kiblat, dia berbaring misalnya. Seperti ini dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Adapun kalau mampu maka tidak sah atau batal sholat. Ini yang pertama, meninggalkan rukun atau syarat disertai mampu. Berarti kalau tidak mampu tidak membatalkan. Kemudian yang kedua, tarku wajibin amdan, meninggalkan perkara yang wajib di dalam sholat sengaja. Berarti kita harus tahu perkara yang wajib di dalam sholat. Ada berapa perkara yang wajib? Ada 8 perkara yang wajib di dalam sholat. Ada 8. Apa saja? Siapa yang masih ingat? Ucapan tasbih dalam ruku, sujud, subhan rabbiyal azim ruku, subhan rabbiyal ala sujud. Kemudian apa lagi? Ucapan Allahu akbar, takbiratul intiqal. Apa lagi? Tasyahud awal. Tasyahud awal wajib, bukan rukun. Makanya ketika kita lupa tasyahud awal, berdiri, tidak usah dikerjakan, lanjutkan saja. Tapi kalau rukun tidak boleh, harus lakukan. Kemudian apa lagi? Yang lain ya ikhwan, siapa yang masih ingat perkara yang wajib di dalam sholat? Sholawat, salam rukun. Salam itu rukun sholat. Salam, assalamualaikum, itu rukun. Yang wajib ini ucapan sami Allahu liman hamida, dan juga apa? Rabbana walakal hamd. Sudah berapa itu? Takbiratul intiqal yang wajib. Ini kita hitung ini, karena semua kesalahan dalam sholat dibangun di atas ini. Nanti antum salah, lupa, antum harus tahu mana rukun, mana wajib. Kalau wajib berarti kalau lupa gugur. Kalau rukun tidak gugur. Iya, harus tahu. Yang pertama takbiratul intiqal yang wajib, yaitu Allahu akbar, perpindahan ya, bukan takbiratul ihram. Kalau yang pertama, mau takbir pertama itu takbiratul ihram rukun. Kalau yang intiqal ini yang wajib. Kemudian yang kedua ucapan sami Allahu liman hamida. Kemudian Rabbana walakal hamd 3. Kemudian tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Tasbih ketika sujud. Kemudian tasyahud awal. Sudah berapa itu? 6. Kemudian duduknya. Tasyahud awal itu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat asyhadu an la, itu tasyahud. Kalau kemudian duduknya 7. Apa yang terakhir? Permohonan Rabbid firli, minta ampun kepada Allah. Kapan itu? Ketika duduk di antara 2 sujud, antum mengatakan Rabbid firli, maka terpenuhi kewajiban. Adapun warhamni wajibur dan seterusnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Taib. Paham di sini? Jadi jadi pembatal sholat meninggalkan apa tadi? Yang wajib dengan sengaja. Artinya apa? Kalau meninggalkan yang wajib tanpa sengaja berarti apa? Tidak batal sholat, gugur. Paham di sini ikhwan? Gugur. Kemudian pembatal yang berikutnya ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li secara sengaja, dengan sengaja.
rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Yaitu rukun yang sifatnya apa? Yang perbuatan. Berbentuk rukun yang berbentuk perbuatan. Rukun itu ada dua, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli yaitu rukun yang perkataan, seperti apa? Salam, assalam, perkataan rukun. Apalagi takbiratul ihram, Allahu akbar, itu rukun qauli, rukun yang berupa perkataan. Yang dimaksud oleh beliau di sini rukun yang berupa perbuatan, rukuk, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian apa? Duduk yang apa? Tasyahud akhir. Taib, rukun fi'li ini sengaja ditambah, maka membatalkan sholat. Misalnya apa? Ini tadi yang saya sebutkan. Misalnya sujud. Antum sujud berapa kali di rakaat yang pertama? Di setiap rakaat berapa kali sujud? 2. Ini dia lebihkan 1 jadi 3. Sengaja. Sholatnya apa? Batal. Rukuk berapa kali? Masa di satu rakaat 2 kali rukuk? 1 kali rukuk. Dia tambah 1 rukuk lagi jadi 2, sholatnya batal kalau sengaja. Paham sih, ikhwan? Kalau tidak sengaja berarti wajib sujud sahwi. Nanti dia sujud sahwi, tidak batal sholatnya. Jadi yang membatalkan kalau dia sengaja. Thayyib, ini perbuatan yang sifatnya rukun. Adapun kalau dia menambah perbuatan, gerakan yang bukan tata cara sholat, maka ini ada perincian. Misalnya apa? Bergerak, berjalan sedikit, kemudian garuk-garuk, atau melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Nah itu nanti ada perincian. Taib, itu yang ketiga, menambah rukun fi'liyin, rukun yang berbentuk perbuatan secara sengaja. Kemudian al-lahnul muhilu lil ma'na amdan, melakukan lahan itu apa? Penyebutan bacaan di dalam sholat yang merubah makna secara sengaja. Menyebutkan bacaan yang merubah makna di dalam sholat. Contohnya apa? Dengan sengaja, amdan, sengaja. Contohnya membaca Al-Fatihah, alhamdu, huruf kecil ha, dia baca huruf besar alhamdu, sengaja. Itu merubah makna, sholatnya batal. Lahan jali, kesalahan bacaan yang merubah makna. Begitu juga ucapan apa? Takbiratul intiqal atau takbiratul ihram, Allahu akbar, dia panjangkan A-nya, Allahu akbar, itu batal, sholatnya tidak sah, batal sholat. Paham ini? Allahu akbar artinya apa? Apakah Allah itu maha besar? Berarti ragu ini orang, karena merubah makna. Atau dia panjangkan akbar, Allahu akbar. Nah itu jangan antum sholat di belakang orang seperti itu. Antum sholat sendiri saja, tidak bisa. Ya, karena orang seperti ini sah sholat kalau memang dia tidak mampu untuk merubah tata cara penyebutan seperti itu. Ada orang yang tidak fasih, dia sudah belajar, tetap juga tidak bisa berubah. Orang seperti ini tidak bisa jadi imam. Dia cuma bisa sholat sendiri atau sholat orang yang seperti dia. Di belakangnya orang yang seperti dia, itu sah sholatnya. Tapi kalau ada di belakangnya orang yang bisa, tidak boleh sholat sama orang seperti ini. Dia sholat sendiri secara masjid lain. Ya ikhwan. Nah, jadi bacaan merubah makna. Beda kalau kurang fasih. Kalau kurang fasih tapi tidak merubah makna, ini tidak membatalkan. Misalnya apa? Contohnya apa ikhwan? Ghairil, dia baca gairil. Gairil goiril, dia baca gairil. Yang seperti ini apa? Tidak merubah makna.
Ya, karena bahasa Arab tiada ga, enggak ada go. Paham ini ya? Yang seperti ini tetap sah. Kalau dia baca apa tadi, ko, baru itu bermasalah. Qairil, nah itu. Itu dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah banyak kesalahan yang yang terjadi. Kita lihat imam-imam di masjid seperti itu, dia baca sampai merubah makna. Kalau sekedar tidak fasih, ini kita dimaafkan. Artinya uzur. Kita boleh sholat di belakangnya, tapi kalau sudah merubah makna ini berbahaya. Begitu juga takbiratul intiqal tadi, takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai, tidak boleh. Yang seperti ini batal sholatnya kalau dia sengaja. Dia bisa, tapi dia sengaja. An'amta, dia baca an'amti, an'amtu, siratal ladzina an'amtu alaihim, dia sengaja, batal sholat. Paham ya ikhwan? Nah. Taib. Jadi perkara yang membatalkan sholat yang keempat, bacaan yang merubah makna dengan sengaja. Terus kalau tidak sengaja diulang. Iya. Misalnya alhamdulillah antum baca besar, misalnya karena baru belajar loh, tidak sengaja antum berubah lagi. Antum baca lagi, ulang alhamdulillah, antum berubah. Jangan antum teruskan. Karena tidak teranggap, belum terhitung antum membaca Al-Fatihah dengan benar. Baik, kemudian pembatal yang kelima, assalamu qabla tamamis sholati amdan. Mengucapkan salam sebelum sholat sempurna dengan sengaja. Dia ucapkan salam dengan sengaja sebelum sholat sempurna. Baru rakaat yang ketiga dia sudah, misalnya sholat zuhur atau asar atau isya, baru di rakaat ketiga dia sudah salam. Sengaja, maka sholatnya batal. Kalau dia tidak sengaja, berarti apa? Dia teruskan sholatnya dan wajib sujud sahwi. Kemudian pembatal yang berikutnya al-kalamu, kalam, berbicara. Di sini beliau tidak menyebutkan apakah sengaja atau tidak. Tetap membatalkan. Walaupun antum tidak sengaja antum bicara, batal sholat, antum ulang sholat. Paham ya? Sementara sholat, terus ada orang tanya, di mana kunci? Ada di motor. Contoh, ada di motor, berarti batal sholat. Antum sholat lagi, takbiratul ihram lagi. Iya, batal seperti itu. Kecuali perkara yang sulit dihindari, seperti menguap karena tegangannya kuat, menguap akhirnya keluar suara. Perkataan yang membatalkan sholat, ucapan yang minimalnya 2 huruf keluar. 2 huruf, ar, as, 2 sudah, iya kan? Kalau itu tidak, karena cuma 1. Kalau hus sudah 2 huruf, batal. Is 2 huruf, batal. Itu minimalnya. Apalagi lebih dari itu, sudah 1 kata, itu batal. Apalagi sudah bicara. Paham ya ikhwan? Ini sengaja dan tidak, tetap batal. Di mazhab Hambali demikian. Kita tidak cerita di mazhab lainnya. Taib. Kalau misalnya menangis sampai terisak-isak keluar 2 huruf, makanya tidak mengapa, karena itu sulit dihindari, menguap, ya kan? Atau kesakitan misalnya itu. Sementara mau sujud digigit tawon, misalnya lebah. Ya kan? Aduh. Bunyi dia. Itu perkara yang sulit dihindari, itulah. Iya. Adapun kalau tidak sulit dihindari, dia sengaja tidak sengaja batal, sholatnya batal. Taib. Ini membatalkan kalam. Ini ijma' para ulama, perkataan di dalam sholat membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya, al-harakatul katsiratul mutawaliyatu urfan. Pembatal yang keberapa ini ikhwan? Ke-7. Gerakan yang banyak tapi terus menerus, urfan, secara uruf. Uruf itu artinya kebiasaan orang, kalau dilihat orang ini tidak sholat sudah, berarti batal sholat. Jadi gerakan yang banyak sifatnya terus,
terus, bukan terhenti. Berarti apa di sini? Mengeluarkan gerakan walaupun banyak tapi putus-putus, tidak batal sholatnya. Paham ini? Garuk lagi, ya kan? Nah, atau lihat kasih baik peci, ya, kasih baik kacamata, tapi putus-putus. Nah, kalau dikumpulkan gerakannya itu sudah termasuk apa? Banyak. Yang seperti ini tidak membatalkan. Yang membatalkan terus gerak, terus bersambung gerakannya. Mutawaliyah itu bersambung. Maka seperti ini apa? Batal. Kadarnya seperti apa? Urfan, artinya kalau orang lihat ini sudah bukan sholat ini, ya kan? Maksudnya yang melihat ini bukan orang awam, pandangan orang yang memang tahu sholat, tata cara sholat, bukan sholat sudah. Nah itu berarti sudah bukan sholat. Gerakannya terus bergerak terus sehingga dilihat bukan sholat ini. Nah itu, seperti itu sholatnya batal. Jalan-jalan misalnya, mau mengejar apa ini? Mengejar apa? Sutroh, pembatas. Dia sholat di belakang. Sutrohnya lari. Misalnya ada orang di depan, ya kan? Lari. Kiri kanan tidak ada, akhirnya jalan dia. Jalan tuh. Antum kalau lihat ini orang sholat atau tidak? Hah? Antum bukan sholat ini, berarti sudah batal sholatnya. Paham di sini? Nah. Paham ya ikhwan? Nah, kecuali satu langkah, ya. Udzur. Kalau sudah 10 langkah, 20 langkah, ya. Sudah gerakan banyak seperti itu, batal sholat. Paham ya ikhwan? Nah, jadi hendaknya antum jaga sholat antum. Untuk selamatnya antum tak usah bergerak. Ya, kalau sutrohnya lari antum sholat saja. Kenapa? Karena menjaga sholat antum tidak batal. Ya, taruhlah antum berpendapat pakai sutroh wajib, tapi di mazhab Hambali hukumnya sunnah sutroh, tidak wajib. Antum berpendapat wajib, ya kan? Sementara gerakan seperti ini bisa membatalkan sholat. Mana yang antum duluan jaga? Lebih dahulu jaga? Bergerak bisa membatalkan sholat. Sementara sutroh hukumnya wajib. Mana yang lebih didahulukan untuk dijaga? Pembatal sholat. Berarti ya biarkan saja sutroh. Tak usah pakai sutroh. Paham ini? Kalau sudah sutrohnya lari. Nah, seperti itu. Dan juga ini ada kesan yang tidak baik juga kalau di masyarakat. Atau sementara sholat ada sutroh, lari sutroh, antum jalan-jalan, itu bermasalah itu di masyarakat. Ini suhu ajaran apa ini? Bapak jalan ke sana kemari sampai. Iya. Ya antum diam saja. Paham ya ikhwan? Nah, karena bisa jadi sholat antum batal nanti. Antum tidak sadari bisa batal itu. Sudah gerak banyak seperti itu jalan-jalan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, al-qahqahatu. Qahqahah. Qahqahah itu apa? Bukan kopi ya. Kalau kopi qahwa. Kalau ini qahqahah, apa artinya? Tertawa terbahak-bahak. Mungkin ingat apa yang lucu-lucu di dalam sholat. Belum selesai dia ketawa, batal sholat. Iya. Tapi kalau tidak keluar cuma itu tidak batal sholat. Atau senyum tidak batal. Iya. Yang membatalkan qahqahah, tertawa terbahak-bahak sampai keluar suara, batal sholat. Kemudian yang berikutnya al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Makan dan minum. Sementara sholat maghrib misalnya haus karena sudah iqamah dikumandangkan, akhirnya dia bawa air taruh di depan. Begitu di tahiyat awal atau tahiyat akhir dia menyempatkan membasahi tenggorokannya dengan minum air seteguk sedikit. Batal sholatnya ya. Paham ini? Batal sholatnya. Taib, dikecualikan di mazhab Hambali sholat sunnah dikecualikan minum untuk membasahi tenggorokan. Itu ternukil dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Zubair, sahabat yang mulia, pernah melakukannya. Tapi di sholat sholat tarawih, sholat malam dan panjang itu,
Jadi dia pas begitu duduk tahiyat atau apa, dia minum sedikit untuk membasahi, karena haus itu ya. Orang dulu kalau sholat tidak tanggung-tanggung, kita ini abasa wa tawalla ya. Kalau dulu waduh, 1 juz 1 rakaat. Nah, jadi butuh untuk dibasahi. Itu di sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Taib, itu pun cuma minum sedikit, bukan minum misalnya minum banyak-banyak, bukan. Al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Nah, kalau antum sementara sholat ada terselip sisa tahu, sisa ikan di gigi, nah antum kunyah, batal, telan batal. Paham ini? Terus kalau misalnya tertelan tidak dikunyah, tidak batal. Misalnya terselip sedikit, ya kan, kecil, potongan kecil, kemudian antum telan, ya, tertelan misalnya, tidak ada masalah. Tapi kalau antum keluarin kemudian kunyah, kemudian telan, batal salatnya. Apalagi makan gula-gula, permen. Ini tidak bagus ini. Supaya sholat bagus, makan permen ini batal. Paham ya ikhwan? Al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Taib, selesai dari pembatal sholat. Ada berapa? 9. Apa yang pertama ya ikhwan? Meninggalkan rukun dan syarat. Meninggalkan rukun sholat dan syarat sholat, padahal mampu. Padahal mampu, dia sengaja tinggalkan. Kemudian meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja. Kemudian menambah rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li, ruku dia tambah, sujud dia tambah, duduk di antara 2 sujud misalnya dia tambah, bikin 2 kali. Ya. Taib. Kemudian bacaan yang merubah makna, sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak. Kemudian salam sebelum sholat selesai, sengaja. Kemudian kalam, berbicara, ini sengaja tidak sengaja tetap batal. Kecuali yang darurat tadi itu, ya. Antum tidak bisa tahan, misalnya kesakitan atau sambil nangis atau apa, sholat nangis kan, terisak-isak itu keluar 2 huruf, 3 huruf kan, ya. Kemudian gerakan yang banyak, mutawaliyah, terus menerus. Artinya kalau gerakan sedikit, banyak tapi dia putus-putus, itu tidak batal. Kemudian tertawa terbahak-bahak, kemudian makan dan minum dengan sengaja. Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya, al-harakatu min ghairi jinsis sholati. Gerakan di dalam sholat yang bukan dari gerakan sholat. Melakukan gerakan di dalam sholat yang dia bukan gerakan sholat. Paham di sini yang dimaksud, ikhwan? Jadi sementara sholat dia melakukan gerakan yang bukan gerakan dari sholat. Nah, bukan ruku, bukan sujud, bukan seperti garuk-garuk atau pegang anak, gendong anak. Sebentar nangis dia gendong. Nah, itu bukan gerakan dalam sholat. Di sini ada 3 hukum. Yang pertama, al-harakatul katsiratul mutawaliyatu. Gerakan yang banyak yang terus menerus. Gerakan banyak terus menerus. Berarti mengeluarkan gerakan banyak tapi putus-putus, itu tidak. Walaupun di keseluruhan banyak tapi dia putus-putus, itu tidak. Gerakannya banyak terus menerus. Ini mubtilah, ini membatalkan sholat. Garuk, kesebain, kacamata, terus lihat jam tangan, terus perbaiki knop, kemudian sarung diputar-putar, kemudian gerak terus, ini batal sholat. Taib. Kemudian yang berikutnya, al-harakatul yasiratu li ghairi maslahatin. Gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan.
gerakan sedikit tanpa ada kebutuhan. Ini hukumnya makruhatun, makruh. Bukan gerakan yang banyak, gerakan sedikit tanpa ada kebutuhan. Misalnya apa? Perbaiki peci, perbaiki apa? Kacamata, perbaiki apa? Perbaiki pegang-pegang jam tangan dan seterusnya. Garo-garo telinga apa, hidung atau apa, li ghairi maslahatin, tanpa ada kebutuhan. Tidak garo, enggak. Tidak ada kebutuhan mau pegang-pegang ini, pegang itu, mau dia gerak yang seperti ini makruh. Paham ya ikhwan? Hukumnya makruh. Artinya apa? Nanti ada kondisi yang ketiga. Kalau gerakannya sedikit tapi ada kebutuhan, jadi mubah. Hukumnya mubah. Seperti gatal digaro. Itu mengganggu khusyuk kalau antum tidak garo. Antum garo, tidak ada masalah. Iya. Peci misalnya mau jatuh, iya. Antum perbaiki, tidak ada masalah. Taib di sini gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan hukumnya makruh, seperti farqatul asabi' wa tashbikuha. Farqatul asabi', farqah itu apa? Membunyikan tangan. Kasih bunyi tangan. Begitu. Sementara sholat makruh hukumnya. Iya. Kemudian tasbik, kasih main-main jari sementara sholat di main-mainkan jari. Kemudian al-iltifatu bir-ra'si awil wajhi, melakukan apa? Menoleh dengan kepala atau wajah. Iya. Ini apa ya? Lihat. Ya, hukumnya makruh. Paham ya, ikhwan? Tidak ada kebutuhan. Artinya apa? Kalau ada kebutuhan, ini tidak mengapa. Misalnya teriak, misalnya anak kita teriak sementara sholat. Anaknya teriak, mungkin kena apa, jatuh atau apa, terus antum lihat, itu tidak mengapa. Baik, kemudian yang berikutnya harakatul yasiratul maslahatin, gerakan sedikit ada maslahat. Mubahatun, ini hukumnya mubah di dalam sholat. Garo misalnya tuh ada peci mau jatuh, iya. Atau apa di sini beliau sebutkan, mithlu, contohnya hamlut tifli atau hamlul mushaf, memegang atau menggendong bayi atau anak kecil sementara sholat antum gendong. Ini kalau di masyarakat antum sholat begini kena serangan antum, ya kan, dibully. Ini bahasa yang bapolok-polok anak ini setiada karja. Nah, padahal ini apa? Nabi Muhammad pernah melakukannya. Siapa yang Nabi Muhammad pernah apa? Gendong siapa? Tidak, yang dalam hadis. Umamah itu anaknya siapa? Anaknya Zainab, anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Zainab punya anak namanya Umamah. Umamah itu yang digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Jadi gendong. Kalau ada kebutuhan, daripada anaknya nangis, itu antum lebih repot. Kemudian hamlul mushaf, tapi dengan syarat anaknya apa? Tidak ada najis. Kalau antum tahu anak itu sudah pipis misalnya, ada pakai apa? Popok, sudah ada najis di dalam popok, tidak bisa antum gendong. Kalau sekedar pegang, sentuh antum pegang, tidak ada masalah. Kalau gendong tidak bisa. Iya, batal sholat antum. Kecuali antum tahu belum pipis, iya, masih kering, antum tahu, ya itu tidak ada masalah. Hamlul mushaf, kemudian memegang mushaf. Nah, ini ketika sholat tidak hafal sebagian ayat, akhirnya dia pegang mushaf sholat. Ini untuk orang yang hafalannya sedikit, atau lupa-lupa, daripada tidak ada yang jadi imam, akhirnya dia pegang mushaf. Seperti ini ada kebutuhan, tidak mengapa karena gerakannya sedikit. Kemudian idlaqu jihazil hatif, ditambahkan oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala, menonaktifkan HP atau gadget. Tapi yang afdol, yang lebih selamat ikhwan, dinonaktifkan, HP-nya dinonaktifkan ketika sholat.
kasih nonaktif. Iya, dinonaktif. Itu hendaknya jadi alarm bagi kita. Setiap sholat nonaktif. Iya, walaupun karena ada sebagian kita tidak nonaktifkan, cuma silent. Iya. Ini juga mengganggu ya kawan. Kalau dia ada yang nelpon kan, dia bergetar, nah itu antum mengganggu khusyuk antum itu. Iya. Khusyuk diri antum sendiri terganggu. Kalau bunyinya tidak dihilangkan, nah itu mengganggu orang lain, lebih berbahaya. Jadi caranya dinonaktifkan saja. Atau di mode pesawat, itu tidak bunyi mode pesawat. Iya. Tapi kalau misalnya tidak disengaja, lupa, akhirnya bunyi sementara sholat, maka antum kasih nonaktifkan. Tidak apa-apa sementara sholat, ini bunyi-bunyi antum ambil, kasih nonaktif. Taib. Taib. Sudah masuk. Azan dulu. Oh ya, kemudian yang berikutnya, gerakan yang sedikit yang dibutuhkan adul ayat, menghitung ayat. Menghitung ayat. Sementara sholat antum hitung-hitung ayat pakai tangan. Ini sudah ayat keberapa ini? Itu tidak mengapa, karena ada kebutuhan. Takut lupa. Kemudian fathul bab, membuka pintu. Yang dimaksud ini antum di dekat pintu sholat misalnya toh. Kemudian istri atau anak pengen masuk ketuk pintu, antum melakukan gerakan membuka pintu, ini tidak mengapa. Gerakannya sedikit. Jangan antum di dalam kamar ketuk pintu, antum keluar jalan-jalan buka kemudian, itu tidak bisa, batal sholat antum. Taib, sholat antum itu batal. Jadi gerakannya sedikit saja. Iya. Jadi kalau antum tahu anak antum mau pulang, istri, antum sholat di depan pintu, itu salam, antum buka kan, tidak ada masalah. Sholatnya tetap sah. Dan ini gerakan seperti ini mubah. Taib, karena ada kebutuhan, dan ini termasuk gerakan yang sedikit. Menggendong anak itu gerakan sedikit. Taib. Alhamdulillah, selesai dari pembahasan gerakan di dalam sholat yang bukan bagian dari gerakan sholat, seperti garuk-garuk dan seterusnya. Adapun kalau gerakan sholat menambah gerakan sholat, nah ini sudah tadi dengan sengaja hukumnya batal sholat. Ruku sengaja ditambah jadi 2 kali, ini batal sholat. Kecuali di sholat rukunya 2 kali, sholat gerhana. Tayyib, selesai ya ikhwan. Tanya jawab. Habis azan lanjut tanya jawab ya. Tayyib. Kita akhirkan ya ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan Anda. Kalau bacanya dijawab berapa makna ya? Kalau dia baca tidak mau, tidak pakai Mu'ajbar. Itu tidak ada di dalam ayat. Itu bukan cuma merubah, itu tidak ada, itu tidak ada makna, berarti dia tidak sedang mengagungkan Allah. Iya,
Dia tidak sebut. Itu sama dengan dia tidak mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh. Boleh untuk menghindari fitnah, antum sholat niat sendiri. Iya. Gabung dengan orang, tapi niat sendiri. Salam ikut, tapi niat sendiri. Tapi ketika belum habis dia sudah rukuk boleh. Kalau ikut dia rukuk. Kalau antum sholat sendiri pasti bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.